Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Belajar Maju. Jadi mungkin kalau yang dari, video sebelumnya mungkin masih bingung cara menggunakan Padlet ini seperti apa, penggunaannya seperti apa. Nah, ini saya akan ulas lagi dengan memberikan beberapa contoh, sehingga mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak dan Ibu guru. Nah, kalau misalnya kita klik di Make a Padlet ini, contoh yang pernah saya lakukan kalau di sekolah saya yang untuk wall, misalnya saya ingin menanyakan katakanlah semisalnya seperti ini, misalnya seperti ini ya, ini hanya, pertanyaan sederhana ya, jadi biar pada saat pelajaran itu kita juga tidak terlalu bosen atau, jenuh dengan satu hal yang terlalu serius. Nah, kita bisa berikan satu hal yang simpel-simpel, tapi kembali lagi penggunaan ini kan tergantung pada Bapak dan Ibu mau digunakan seperti apa. Misalnya, hal baik apa yang sudah kamu lakukan? Atau misalnya gini aja ya, yang paling gampang ya, sebutkan lagu favorit kamu dan berikan alasannya. Oke. Nah, di sini deskripsinya misalnya kita sertakan link dari YouTube. Misal ini adalah salah satu bentuk, eee, yang bisa kita lakukan ya. Oke, lalu kita tekan next. Nah, kita siap untuk melakukan posting. Jangan lupa ketika kita ingin melakukan share ke anak-anak, pastikan ini diubah, settingannya menjadi public, di mana anak-anak bisa lihat, dan di sini anak-anak hanya bisa can write. Jadi anak-anak hanya bisa menulis tanpa bisa mengedit, karena yang bisa mengedit adalah Bapak dan Ibu guru. Nah, setelah ini jangan lupa di-save. Oke, misalnya di sini adalah murid, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa melakukan klik link ini, copy link to clipboard. Jadi misalnya diklik, oke, misalnya saya buka di sini. Nah, ini yang nanti, anak-anak akan terima dari Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak bisa mengklik ini, katakanlah tulisannya namanya Siti. Oke, namanya adalah Siti. Dan di sini misalnya saya menyukai, I love Blackpink misalnya, karena kan Korea lagi, musim banget ya. Karena Bapak dan Ibu meminta untuk menyertakan, link dari YouTube, nah anak-anak bisa klik ini, klik di sini, lalu memilih link, jadi di sini anak bisa melakukan paste atau type link-nya di sini. Nah, mereka bisa buka dulu nih, misalnya dari link YouTube. Katakanlah, misalnya kita buka yang namanya Blackpink. Oke. Nah, mereka bisa memilih salah satu lagu yang mereka suka, misalnya ini ya, kita pilih aja yang mana aja dan kita paste link-nya di sini. Lalu kita klik. Nah, muncullah gambar seperti ini. Nah, di sini anak-anak bisa menjelaskan Blackpink. Oh, karena mereka terlihat energik dan kompak dalam bernyanyi. Oke, hal seperti ini bisa mereka lakukan. Lalu mereka klik publish. Nah, ini dari Siti. Nah, berikutnya misalnya katakanlah, Brandon. Nah, dari sini Bapak dan Ibu akhirnya akan bisa melihat banyak postingan siswa-siswa
dan bisa banyak melihat, oh ternyata selera musik mereka di situ gitu. Jadi dengan kita mengetahui selera musik mereka di mana, apa yang mereka suka baca, apa yang mereka suka dengar, nah itu akan mempermudah kita untuk masuk ke dalam ranah area mereka. Selain itu, selain hanya mengklik, link, mereka juga bisa merekam, mmm, screen-nya mereka ya, layar mereka. Jadi katakanlah misalnya, Bapak menginginkan, oke anak-anak harus mengerjakan ulangan nih ya kan, mengerjakan ulangan tapi pastikan ya, harus di screen recorder jadi biar kelihatan, seperti itu. Nah tapi ini harusnya menginstal sesuatu lebih dahulu. Bisa juga melakukan audio recorder. Jadi kalau misalnya nih Bapak dan Ibu guru, Bapak kadang-kadang kan kita tahu ya bahwa tidak semua anak itu, tidak semua anak itu suka dalam menulis. Ada yang mereka itu jago berbicara, tapi mereka sangat lemah dalam menulis. Nah, Bapak dan Ibu bisa menyarankan mereka untuk merekam suara mereka di sini. Jadi partisipasi apapun yang mereka lakukan, itu selama mereka mengumpulkan, itu kita akan sangat mengapresiasi. Artinya mereka sudah melakukan partisipasi di dalamnya, terlepas bagaimana kemampuan mereka sebenarnya. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Yang kedua, mmm, saya akan kembali ke sini. Yang kedua misalnya saya akan mencoba yang namanya ini, shelf ya, oke. Katakanlah misalnya ini kita menanyakan, berikan pendapatmu tentang apa, misalnya tentang, musik A, oke. Nah, ini Bapak bisa memberikan misalnya setuju atau tidak setuju. Oke, kita klik next dan sekali lagi, sorry, jangan lupa memastikan bahwa settingannya di sini bukan privacy, tapi public dan, pengunjung bisa menuliskan apa yang menjadi pendapat mereka. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu lupa dengan settingannya itu tadi, para siswa tidak akan bisa menulis. Nah, yang kita berikan pertama ini adalah misalnya setuju. Oke, kita save. Nah, lalu yang kedua, di add section sini, tidak setuju. Atau mungkin suka, tidak suka kali ya, bukan tidak suka, misalnya gitu. Saya mohon maaf, karena ini kan terkait dengan musik, suka atau tidak suka. Hmm, oke. Kita save, yang ini kita bisa edit dengan rename, suka. Oke. Bapak dan Ibu bisa melihat tanda plus di bawah ini. Nah, tanda plus di sini, ini anak-anak bisa melihatnya dan mereka bisa klik di sini. Misalnya mereka katakan nama saya, Aisyah. Oke, di sini dia akan menyebutkan, suka karena titik-titik. Oke, dan setiap anak di sini akan mampu menjelaskan pendapatnya dan mereka bisa memilih antara suka dan tidak suka. Dari kolom seperti ini, Ibu dan Bapak bisa melihat anak-anak siapa saja yang suka dan siapa saja yang tidak suka dengan musik A. Dan Bapak dan Ibu juga bisa melihat alasan mereka. Oke. Sekali lagi, ini tidak terbatas pada jenis musik ataupun IPA ataupun sains, terserah Bapak dan Ibu bagaimana istilahnya mengomposisikan, menempatkan, eee
apa yang akan menjadi topik Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang bagian ini akan lebih enak kalau saya pribadi, ini adalah lebih enak kalau kita mencari eee, pendapat siswa atau pemahaman dari siswa itu sendiri. Dengan memberikan pendapat seperti ini kita bisa melihat, oh siapa yang suka, siapa yang tidak suka. Oke, kita lakukan satu contoh lagi di sini. Yang paling menarik adalah yang ini, timeline. Timeline ini tidak sekedar hanya misalnya mengenai waktu-waktu sejarah perang Indonesia, atau perkembangan industri di Indonesia, atau apapun itu. Bisa juga misalnya Bapak dan Ibu bergerak sebagai wali kelas. Nah, di sini Bapak dan Ibu menyediakan satu link yang dapat diakses oleh siswa, di mana link ini sudah menyediakan info seluruhnya tentang ulangan yang akan mereka hadapi. Misalnya, jadi kita bisa menulis di sini materi ulangan. Oke, kita tidak perlu menambahkan ini. Seperti biasa, kita klik next, start posting. Jangan lupa settingannya harus dibuka. Oke, tapi karena ini sifatnya mereka hanya melihat, oke. Jadi tidak perlu mereka untuk menuliskan sesuatu, jadi kita bisa menyetingnya hanya untuk bisa dibaca. Tidak perlu mereka menuliskan sesuatu. Jangan lupa selalu di-save ya, Bapak dan Ibu. Oke, setelah di-save, kita bisa klik di sini. Oke, misalnya di sini adalah jadwal ulangan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa upload dokumen yang terkait dengan jadwal ulangan misalnya. Oke, kita publish. Di sini akan keluar seperti ini. Oke, kedua, kita misalnya materi ulangan bahasa Indonesia. Oke, lalu berikutnya ada materi ulangan matematika. Oke, ini adalah beberapa contoh yang bisa saya berikan. Nah, nanti, terus bagaimana dong cara Bapak dan Ibu menambahkan gitu? Ini kan, judul-judulnya aja nih. Oke, ini Bapak bisa menambahkan di sini nih materinya apa, ulangannya apa, gitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah mengkhawatirkan apa yang bisa Bapak Ibu tambahkan. Ini misalnya nih, oh di antara tengah-tengah ini ternyata harusnya ada, agama nih, gitu kan. Materi, eee, materi ulangan agama Islam misalnya. Oke, ini bisa publish. Oke, sehingga munculnya akan berada di tengah-tengah. Oke, jadi kurang lebihnya ini adalah sedikit contoh atau ulasan yang mungkin bisa sedikit banyak membantu Bapak dan Ibu guru memberikan inspirasi bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan Padlet. Kapan kita mau pakai, seperti apa contohnya, mungkin ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi.